Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di pertemuan yang kedua bersama saya, Ma'rifatus Solihati, dalam pelajaran ilmu pengetahuan alam. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sistem reproduksi pada manusia. Apa itu sistem reproduksi? Sistem reproduksi adalah sebuah sistem yang berfungsi untuk menghasilkan individu baru dari individu lama. Sistem reproduksi terdiri atas sistem reproduksi laki-laki dan sistem reproduksi perempuan. Organ reproduksi laki-laki terbagi atas organ luar, organ dalam, organ tambahan. Organ reproduksi luar pada laki-laki bisa dilihat pada gambar, ada penis dan skrotum. 1. Penis berfungsi sebagai alat kopulasi, yaitu memasukkan sperma ke dalam alat reproduksi perempuan. 2. Skrotum berfungsi sebagai kantung pelindung testis dan menjaga suhu testis. Organ reproduksi dalam pada laki-laki bisa dilihat pada gambar. 1. Testis, sepasang kelenjar kelamin untuk memproduksi sperma dan menghasilkan hormon testosteron. 2. Epididymis, saluran panjang berkelok-kelok yang keluar dari testis untuk menyimpan sementara sperma sampai matang. 3. Vas deferens, untuk menyalurkan sperma dari epididymis menuju vesika seminalis. 4. Uretra merupakan saluran untuk mengeluarkan sperma dan urin. Organ reproduksi tambahan pada laki-laki bisa dilihat pada gambar, diantaranya ada kantung sperma atau vesikula seminalis, tempat menampung sperma. Pada dindingnya mengandung cairan fruktosa, asam askorbat, dan asam amino untuk makanan dan pelindung sperma. Kelenjar prostat menghasilkan cairan basal berwarna putih susu untuk kehidupan sperma. Kelenjar Cowper menghasilkan cairan kental yang dialirkan ke uretra. Bagaimana dengan proses pembentukan sperma atau spermatogenesis? Mari kita pelajari proses pembentukan sperma atau spermatogenesis. Dimulai dengan spermatogonium yang berkembang menjadi sel spermatosit primer. Sel spermatosit primer selanjutnya mengalami pembelahan meiosis pertama menghasilkan spermatosit sekunder. Spermatosit sekunder mengalami pembelahan meiosis kedua untuk menghasilkan spermatid. Kemudian spermatid berdiferensiasi menjadi spermatozoa. Organ reproduksi perempuan bisa dilihat pada gambar, terbagi atas organ luar dan organ dalam. Organ reproduksi luar pada perempuan bisa dilihat pada gambar. Yang pertama ada vulva, yaitu labium mayor dan labium minor. 2. Klitoris atau tonjolan kecil. 3. Orifisium uretrae merupakan lubang kencing. 4. Himen, yaitu selaput yang mengelilingi lubang vagina. Organ reproduksi dalam pada perempuan bisa dilihat pada gambar. Ada ovarium, tempat memproduksi ovum atau sel telur dan hormon estrogen dan progesteron. Oviduct atau tuba Fallopi untuk menyalurkan sel telur ke uterus dan sebagai tempat bertemunya sel sperma dan sel telur. Organ reproduksi dalam pada perempuan yang lain yaitu ada uterus, tempat berkembangnya embrio selama kehamilan. Infundibulum tuba merupakan ujung oviduct yang berfungsi untuk menangkap ovum dari ovarium. Yang terakhir, vagina.
sebagai alat kopulasi wanita dan sebagai jalan keluar bayi. Bagaimana dengan proses pembentukan sel telur atau oogenesis? Mari kita pelajari proses pembentukan sel telur atau oogenesis. Dimulai dengan oogonium yang membelah menjadi oosit primer, kemudian menjadi oosit sekunder dan badan kutub 1. Oosit sekunder membelah menjadi ootit atau ovum dan badan kutub 1 menjadi badan kutub 2. Pada akhir proses oogenesis, dihasilkan satu sel telur saja yang siap untuk dibuahi. Demikianlah penjelasan dari Ibu mengenai sistem reproduksi pada manusia. Sekian dan terima kasih, kurang lebihnya Ibu minta maaf. Jangan lupa pelajari siklus menstruasi sampai gangguan reproduksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.